Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, jamaah Masjid Al-Mutakin, semoga di antara kita yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut dan menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam, Allah Subhanahu wa taala akan semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarga, pasangan, anak keturunannya soleh-soleha, menjadi keluarga ahli surga. Dan kelak ketika meninggal dunia Allah berikan anugerah husnul khotimah, masuk surga berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Mutakin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diistimewakan dengan nikmat yang bertubi-tubi, bersama dengan nikmat kesehatan, waktu luang, tempat tinggal, keluarga, rezeki, keamanan, kenyamanan. Allah berikan juga kepada kita nikmat hidayah. Hidayah yang menuntun kita dan membimbing kita untuk bisa mensyukuri semua nikmat yang ada ini dengan melakukan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membuka limpahan keberkahan, yaitu duduk di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat wajib subuh, dan mungkin juga setelah sebelumnya kita semua melaksanakan sholat tahajud sejak bangun dini hari. Mudah-mudahan duduknya kita di sini seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, akan mendatangkan ketenangan, nazalat alaihimus sakinah, akan bisa mengundang curahan rahmat, juga akan bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita, dan akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahad subuh hari ini kajian kita momentumnya berkaitan dengan kita berada di penghujung tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Temanya adalah tentang pesan akbar di balik pergantian tahun. Kita ingin mulai terlebih dahulu dari peristiwa yang terjadi 14 abad yang silam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum kunjung datang ke masjid, padahal Bilal sudah mengumandangkan azan. Biasanya tidak terlalu lama setelah azan berkumandang, Rasulullah SAW datang ke masjid dari rumah beliau yang berada di sebelah Masjid Nabawi. Tapi ini kok belum datang juga? Bilal bertanya-tanya, dan begitu juga para sahabat, kenapa nih beliau belum datang? Dan kemudian akhirnya Bilal berinisiatif untuk bisa menjemput beliau. Ketika beliau mengucapkan salam dan mengetuk pintu beliau keluar, dan Bilal terkaget. Bilal kaget karena melihat Rasulullah SAW itu wajahnya sembab, kelihatan habis menangis, masih ada bekas-bekas menangisnya, matanya agak bengkak,
Janggutnya masih ada basah dengan air mata. Kemudian Bilal bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tidak ada dosa beliau itu. Dan beliau kemudian menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Semalam Allah menurunkan ayat. Dan kemudian beliau membacakan ayat tersebut. Ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Pertanyaan kita kemudian adalah apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Kepada Bilal beliau mengatakan, apa yang membuat beliau menangis ketika ditanya oleh Bilal adalah celakalah orang yang membaca ayat ini namun tidak memahami maksudnya, tidak memahami kandungan yang ada di dalamnya. Pagi hari ini kita ingin sama-sama menggali apa rahasia di balik tangis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat beliau menangis? Ternyata di dalam ayat tadi terdapat pesan. Terdapat pesan yang tentu pesan itu maksudnya adalah ada misi, ada tugas yang sangat penting, sangat mendesak. Yang seandainya kita tidak mampu menangkap pesan atau misi tersebut, kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana sabda beliau tadi, celakalah orang yang membaca ayat ini. Dan tentu saja maksudnya juga adalah bukan sekedar membaca kalimat, tapi mengalami kejadian pergiliran siang dan malam, tapi tidak memahami maksud yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu sekalian yang Allah muliakan, kita ingin terlebih dahulu melihat ya, bagaimana ayat tersebut begitu dahsyat sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh dengan turunnya ayat tadi. Maka kita lihat ayatnya secara langsung biar kita juga mendapatkan pahala bukan hanya dari telinga kita tapi juga dari mata kita yang kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-190 kita lihat struktur ayatnya langsung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah di dalam ayat ini menggunakan penegasan di awal kalimatnya. Sesungguhnya. Setelah menggunakan penegasan di awal inna, Allah juga menggunakan penegasan yang kedua. Ada lam taukid di sini dalam bahasa Arab. La ayat, pasti. Sesungguhnya pasti. Sudah ada sesungguhnya, kemudian pasti. Artinya mutlak. Ini penguatan yang luar biasa. Terdapat ayat. Ayat ini artinya adalah tanda. Dalam ilmu bahasa, kalau kita ngomongin tanda atau simbol, maka ada yang ditandai. Ada yang disimbolkan. Dan kita sehari-hari selalu menggunakan tanda. Menggunakan simbol-simbol untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang paling gampang, handphone. Apa tandanya kalau handphone itu lowbat? Baterainya itu berkurang atau warna merah gitu kan? Wah ini udah lowbat ini. Atau bunyi tut. Gitu. Apalagi, bapak-bapak yang setiap hari naik kendaraan, apa tanda bahwa mobil itu bensinnya udah harus segera diisi? Kelihatan kan, kedip-kedip kan? Wow, ini kalau udah kedip-kedip tuh khawatir. Ibu-ibu ketika lagi masak, apa tandanya makanan itu udah matang? Kelihatan warnanya kan? Udah agak coklat,
Dan tanda-tanda selalu kita gunakan setiap saat, setiap waktu. Bahkan saking pentingnya tanda itu, dia akan bisa menentukan kehidupan. Contoh misalnya, tanda yang ada di pantai-pantai, yaitu peringatan dini, early warning system. Ketika terjadi gempa, itu Badan Meteorologi dan Geofisika itu udah bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Nah, itu kan akan membaca tanda-tanda. Kalau seandainya gagal membaca tanda-tanda, resikonya apa? Bisa terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang merugikan. Kayak bapak-bapak lagi naik motor, nggak lihat tanda, nggak lihat rambu-rambu. Rambu-rambu itu kan tanda kan, ada maksudnya. Gitu, oh, salah nih. Kaget kan langsung. Semuanya menggunakan tanda. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang udah senior, ya. Saya nggak bilang tua ya, senior. Saya nggak bilang sepuh. Pasti akan selalu berusaha mencari tanda-tanda. Tanda-tanda yang didapatkan dengan cara apa? Menusukkan jarum ke jari. Kemudian dimasukin ke alat periksa, cek gula darah, kolesterol, apalagi asam urat gitu kan. Betul gak, Bu? Wah, waduh, gula darah naik nih gitu. Kalau seandainya nggak ada alat untuk bisa mengetahui tanda kita tuh seperti apa kondisinya, kita kadang-kadang suka lupa diri. Iya makan. Akhirnya kan berusaha untuk ngerem kan, Bu ya. Berarti harus ngurangin nih makan gula nih. Harus ngurangin makan kacang-kacangan supaya nggak kolesterol. Orang kalau enggak punya tanda, akhirnya tahu-tahu banyak kejadian nggak, Bapak sekalian? Orang yang meninggal tiba-tiba. Betul kan? Karena dia nggak kontrol. Ternyata apa? Nggak dicek itunya. Tekanan darah tingginya. Tekanan darah tinggi. Kolesterol. Jadi luar biasa. Setiap hari kita tuh berhubungan dengan tanda. Dan tanda-tanda itu penting. Penting untuk kita ketahui apa maksudnya. Ya ini analogi aja. Betapa kita membutuhkan untuk selalu mengerti, memahami, tahu apa yang dibawa oleh sebuah tanda atau oleh sebuah simbol. Bapak Ibu yang muliakan, kita kembali ke materi kita. Tadi ayatnya sudah kita lihat. Apa pesan atau tanda yang dibawa oleh ayat tadi? Yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat tadi. Kita lihat, ternyata pesan yang tentu yang dimaksud dengan pesan itu adalah misi, tugas, sesuatu yang harus dipahami, diketahui, dijalani oleh kita terkait dengan terjadinya pergantian waktu, pergantian tahun, dan penting. Pesan itu adalah pesan yang penting, misi itu adalah misi yang penting, yaitu apa? Pertama, peringatan untuk selalu mengingat kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah. Mengingat Allah dengan segala kebesarannya. Kenapa? Karena ayat itu dilanjutkan di 191-nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ada film yang nanti bisa menjadi ilustrasi buat kita semua. Kalau gitu saya minta mic aja, mic apa yang buat suaranya biar bisa kedengarannya nanti, insyaallah. Mohon maaf. Baik. Nah, untuk bisa mengetahui kebesaran Allah, bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik terjadinya pergantian waktu, maka kita akan melihat hakikat waqi'iyah, hakikat kejadian yang sebenarnya, yaitu bagaimana bisa sampai terjadi tahun baru. Kita paham semua ya, tahun baru itu terjadi secara hijriah, itu hitungannya adalah ketika terjadi 12 kali revolusi bulan terhadap bumi. Sistem penanggalan hijriah. Sementara kalau sistem penanggalan masehi, terjadinya berdasarkan 1 kali revolusi bumi terhadap matahari. Ini saja sudah menunjukkan kebesaran Allah ya. Hitungan berdasarkan bulan dengan berdasarkan matahari. Hanya ada perbedaan sedikit, kurang lebih 11 hari antara perhitungan penanggalan masehi dan
Hijriah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah alam, apakah matahari, bumi, bulan itu mengatur dirinya sendiri sehingga mereka memahami perhitungan itu? Misalnya bumi berkata, oh sekarang lagi bulan Desember nih, sebentar lagi akan berakhir nih. Sebentar lagi masuk tahun 2025 nih. Apakah bumi mengatakan seperti itu? Menyadari itu? Apakah bulan juga menyadari itu? Apakah matahari juga menyadari itu? Tidak. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi sesungguhnya secara waqi'iyah di balik terjadinya pergantian tahun itu adalah manusia yang memahami, memaknai fenomena alam. Jadi manusia yang hitung, manusia yang diberikan kecerdasan oleh Allah untuk hitung. Oh, kalau ya matahari terbit, kemudian tenggelam, besok terbit lagi, berarti itu dihitung 1 hari. Ketika itu terjadi berulang-ulang selama 30 hari, berarti 1 bulan. Ketika 30 hari itu berulang sampai 12 kali, berarti 1 tahun. Manusia yang hitung. Artinya apa? Berdasarkan ayat tadi, kita tahu pada hakikatnya ada nggak pergantian tahun itu? Pergantian tahun itu sebenarnya ada apa nggak? Nggak ada sebenarnya. Yang terjadi sesungguhnya adalah hanya pergantian hari, pergantian siang dan malam aja, udah itu aja. Pekerjaannya itu terus, itu cuma hitung-hitungan manusia aja. Nggak ada pergantian tahun pada hakikatnya. Nah ini secara waqi'iyah. Nah secara maknawiyahnya, hakikat maknawiyahnya, pemaknaan manusia tergantung pada gerakan benda-benda langit. Benda-benda langit. Siapa yang menggerakkan? Allah. Nah disinilah pesan yang dimaksud alladzina yadhkurunallah, yaitu kita harus membayangkan ada gak di muka bumi ini mesin raksasa yang bisa membuat jagat, membuat bumi ini khususnya itu bisa bergerak, berputar. Begitu juga benda-benda angkasa yang lain. Ada nggak yang menggerakkan? Kalau manusia harus menciptakan sebuah mesin agar bumi ini bisa berputar terus, betapa sangat mustahilnya. Betul? Kita bayangkan sih, ya Allah. Kita tuh nggak sadar, Bu, Bapak Ibu sekalian, kita ada di muka bumi ini tuh, bumi ini sedang bergerak, sedang berputar. Makanya kembali ke konsep yang tadi tentang pergantian waktu, pergantian bulan, tahun, sistem penanggalan, baik itu Hijriah maupun Masehi, Allah mengatakan di dalam Al-Quran ini, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Untuk orang-orang yang betul-betul mau mengetahui kebesaran Allah. Jadi adanya matahari dan bulan dan kemudian diciptakan manzilah. Manzilah itu adalah tanggal-tanggal maksudnya. Kalau tanggal muda kan bulan sabitnya kan tipis gitu kan. Tanggal 2 tambah tebel lagi, tanggal 3 terus kayak gitu kan, ada hilal gitu kan. Nanti di pertengahan bulan jadi bulan purnama. Kemudian nanti menuju ke bulan tua tambah tipis lagi. Itu manzilah. Dibuat oleh Allah untuk apa? Mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi untuk membantu manusia. Nah, poinnya adalah ternyata Allah tidak menjadikan semua ini, matahari dan bulan dengan sistemnya, dengan gerakannya yang konsisten, itu tujuannya adalah kecuali untuk mengetahui kebenaran, yaitu apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah agar kita semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan la ta'budu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sampai kita menyembah bulan, matahari dan bulannya. Dulu konteksnya memang ada orang-orang yang menyembah matahari. Sekarang nggak ada yang khusus menyembah matahari. Tapi menyembah di sini maknanya ada dalam konteks yang kontemporer adalah ketika mengagungkan proses terjadinya pergantian waktu itu. Mementingkan, menomorsatukan. Ya begitu excited dengan datangnya tahun baru. Itu yang terjadi kemudian menjadi budaya. Ya, terutama juga diikuti oleh sebagian kaum muslimin, ketika terjadi malam tahun baru orang merayakan. Merayakan itu adalah bentuk penyembahan. Merayakan itu artinya betul-betul mengistimewakan. Makanya kan tahun baru itu, ya saya juga dulu waktu masih kecil, karena budaya masyarakat kan, kalau sebelum kenal Islam dengan baik, dengan benar belumnya, jadi ikut-ikut merayakan.
Malam tahun baru itu detik-detiknya itu dirayakan gitu kan. 10, 9, 8, pas 00 kan jam, waduh petasan, kembang api, joget-joget, klakson, wah pada joget-joget, pada. Jadi orang nggak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin sama-sama kita renungkan adalah bahwa terjadinya pergantian waktu. Baik itu pergantian malam, hakikatnya ya, dan siang, dan kemudian kita jadikan perhitungan menjadi pergantian tahun itu, tujuannya adalah untuk membuat kita sadar dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi kita ini diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tepat yang membuat kehidupan di muka bumi ini bisa berlangsung. Kalau bumi itu berputar lebih lambat sedikit atau lebih cepat sedikit, itu akan terjadi kehancuran. Nanti kita lihat penelitian para ilmuwan. Ibu-ibu yang sering masak di dapur, Bu ya, suka bakar ikan nggak, Bu? Atau bakar ayam, dipanggang. Apa yang terjadi kalau ya proses membakar itu kita lupa ngangkat, lupa ngebalik, gosong. Yang satu gosong, yang satu mentah. Apa istilahnya orang Sunda bilang tutung atah gitu ya, Bu ya. Sama-sama nggak bisa dimakan, yang satu gosong, yang satu mentah. Itu tuh ilustrasi bumi kita tuh begitu tuh. Diputar dengan sangat rata sehingga kebagian cahaya mataharinya tuh pas. Itu aja kita masih suka ngeluh kadang-kadang, panas banget sih ini. Padahal itu sudah sedemikian rupa dijamin dengan sangat rapi. Dan kemudian juga bumi itu dibuat sedemikian rupa bukan hanya muter tapi juga ada inklinasi. Jadi bumi itu miring. Fungsinya apa miring itu? Buat terjadinya musim. Ini musim panas, musim dingin. Dan dari dulu berjuta-juta tahun yang lalu, pergerakan bumi sampai sekarang segitu aja. Coba, ada nggak mekanisme yang membuat pergerakannya itu begitu rapi dari dulu sampai sekarang? Nggak pernah berkurang, nggak pernah lebih canggih nggak, Bu? Kebayang nggak kita, Bu? Harusnya itu yang dipikirkan oleh orang-orang, khususnya kaum beriman, di dalam momentum pergantian tahun. Sebetulnya bukan hanya pergantian tahun ya, tapi apa? Setiap hari bahkan. Karena kan terjadinya pergantian siang dan malam itu kan tiap hari kan? Bukan cuma akhir tahun kita muhasabah kayak gini tuh bukan cuma akhir tahun, tapi setiap hari. Allahu Akbar. Langsung kembali pada ya Allah, canggih banget. Kita balik lagi ya, ke pembahasan. Jadi dengan kata lain, bumi dan semua benda-benda angkasa di langit ini, dia membutuhkan sistem yang mengatur untuk dia bergerak. Tapi ternyata bukan cuma butuh untuk bergerak, butuh juga keseimbangan. Bukan hanya buminya yang bergerak, bulannya bergerak, ya, mataharinya, tapi antara ketiga benda langit ini juga butuh keseimbangan. Jangan sampai ngaco. Kan namanya bergerak kan, kalau kita bayangkan dalam gitu, itu kan orang bebas kan. Tapi bulan sama matahari sama bumi itu bergeraknya hanya di orbitnya tuh, nggak pernah lari-lari, nggak pernah melenceng gitu ya. Kayaknya ini udah beberapa ribu tahun nih di sini terus bosan sekali-sekali mampir ke planet Mars gitu kan. Coba kalau saatnya bulannya pindah, bosen nih kelamaan sama bumi, pengen sekali-sekali pindah ke planet yang lain. Ada begitu nggak? Nggak, dibuat dengan sangat canggih. Semakin hari kita bertambah kita lalui, maka semakin kita menyadari kebesaran Allah. Artinya apa? Kita menjadi semakin dekat sama Allah. Semakin cinta sama Allah. Semakin ya, taat kepada Allah. Itu pesannya. Wajar kalau Rasulullah SAW menangis. Artinya apa? Kita umat Islam jangan sampai membuat beliau menangis. Apa yang membuat beliau menangis adalah beliau khawatir umatnya ini ada nggak nyadar terjadinya pergantian siang dan malam itu justru diabaikan. Dan terbukti banyak kaum muslimin yang larut dalam budaya-budaya jahiliyah. Merayakan tahun baru bukan cuma sekedar membuang-buang waktu, membuang-buang uang, tapi juga berbuat dosa, berbuat maksiat, minum-minuman keras, narkoba juga banyak terjadi di tahun baru, perzinahan. Astagfirullahaladzim. Artinya, ya insya Allah kita di sini nggak ada yang seperti itu. Cuma kita masih prihatin, ada di antara kaum muslimin yang bikin Rasulullah SAW menangis. Sedih beliau tuh, dengan kasih sayangnya kepada kita umatnya, beliau khawatir, ya Allah umatku ini nanti bisa nggak nih ya? Gitu loh. Nah, ayah dan ibunda, jadi betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita ini dengan sangat rapi.
Bukan cuma bergeraknya, bukan cuma seimbangnya, tapi juga bahkan apa? Bumi kita, tempat kita tinggal ini, itu juga diberikan sistem perlindungan. Sistem perlindungan yang membuat kehidupan di muka bumi ini berlangsung dengan aman dan nyaman. Bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam itu ternyata nggak sederhana. Kita harus selalu mengembalikan semua yang kita jalani dalam hidup itu kepada Allah. Ibu-ibu bayangin nggak, Bu? Pernah nggak ibu-ibu ketika lagi nyiangin sayuran, Bu? Ketika lagi motekin kangkung, motekin bayam. Nyadarin nggak nih? Ini makanan bisa enak, Bu. Ini ada karena matahari. Kan ada fotosintesis kan, daun-daun itu bisa tumbuh kan? Betul nggak, Bu? Ibu, jangan sampai nanti nih, sesudah pertemuan hari ini kita melupakan untuk selalu mengingat Allah dari setiap aktivitas sesederhana apapun. Yaitu ketika lagi masak di dapur. Ya Allah, kalau Allah nggak ciptakan bumi dengan matahari ini nggak bisa nih makan sayur enak. Jadi jangan cuma enak kita bisa beli, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi di film yang terakhir, bagaimana kita bisa merasakan kenyamanan hidup ini nih, itu adalah karena kasih sayang, kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi atmosfer itu bukan cuma berfungsi untuk ya, menahan meteor-meteor yang masuk, ya, tapi juga untuk bisa apa? Menahan cahaya matahari yang sangat beresiko kalau nggak ada atmosfer. Kemudian juga apa? Menjadi apa? Penghangat. Jadi seperti selimut itu, atmosfer itu, ya kan? Dan kemudian selain atmosfer ada juga gelombang magnetik yang terbentuk dari kutub utara sama kutub selatan. Yang dengan gelombang itu menjadi benteng. Seakan-akan tuh bumi kita tuh punya benteng. Punya perlindungan dari radiasi matahari. Matahari itu kan kumpulan apa ya? Hidrogen yang sangat luar biasa panas sekali. Panasnya luar biasa. Ini aja kita kan ngerasain kan? Panasnya kerasa. Itu untuk membuat kita tafakur, merasakan kebesaran Allah. Dan bahkan sampai detik ini kita tuh nggak pernah sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh mengaitkan semua nikmat yang kita rasakan ini kepada kebesaran Allah. Contoh, sekarang ini kita merasakan nikmatnya ruangan yang sejuk, betul? Kita bisa ngaji dengan cahaya yang terang. Kebayang nggak ibu-ibu, kalau seandainya AC-nya mati? Nyaman nggak kita ngaji, Bu? Ya. Gerah, udah nggak konsen dah udah. Kebayang nggak kalau seandainya kita ngaji di sini, ngumpul di sini, nggak ada nggak ada lampu, gelap, bisa kebayang nggak? Tidur semua mungkin. Apa yang menyebabkan kita bisa merasakan kenikmatan ini? Kekuasaan Allah apa? Sadar nggak kita, Bu? Ternyata Allah menciptakan sebuah nikmat yang tidak pernah kita sadari dengan sungguh-sungguh. Nikmat apa? Ini nikmatnya. Nikmat apa? Saya ulang, nikmat yang Allah ciptakan yang bisa membuat kita menikmati semua ini. Apa? Gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu yang membuat kita bisa menikmati semua ini. Kenapa? Listrik yang dihasilkan kebanyakan di Indonesia dari pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Kalau nggak ada gravitasi, air itu kan dikumpulin di bendungan kan untuk dijatuhkan kan? Dijatuhkan lewat air terjun gitu, kemudian menghantam turbin, turbin itu berputar, perputaran turbin itu menghasilkan listrik. Ini orang-orang yang di dunia teknik paham banget ini nih. Ya kan? Listrik ini kita rasakan sekarang. Yang kita gunakan setiap hari, Bu, untuk handphone, ibu mau ngeblender daging, ngeblender bumbu, itu listriknya dari mana, Bu? Dari gravitasi bumi. Nikmat yang tidak pernah kita sadari. Kebesaran Allah yang jarang kita ingat. Bahkan gravitasi bumi itu bukan cuma sekedar manfaatnya membuat kita bisa mendapatkan listrik. Kebayang nggak kalau nggak ada gravitasi di bumi, kita nih ngajinya gimana sekarang? Bisa kayak begini nggak? Gimana ngajinya? Ngambang-ngambang kan? Ya, ada yang atau di pojok, ada yang nyangkut, nyangsang di lampu gitu. Ya, bisa nggak, Bu? Kebayang nggak? Nggak bisa nyaman kita. Kalau cuma sekedar bergerak-gerak kitanya nggak masalah. Tapi bayangkan, Bu, kalau nggak ada gravitasi bumi, mohon maaf ya, ini nggak usah dibayangin terlalu jauh, cuma buat ilustrasi aja. Ada orang yang misalnya buang ingus, gitu ya. Ingusnya kemana? Ngambang-ngambang. Kita tuh jalan tuh susah itu. Atau di luar ketika ada ayam yang gitu, nya ayam itu, kemana-mana. Kalau ayam sih kecil, Bu, ya. Kalau yang gede,
kebo gitu misalnya. Waduh, udah nggak bisa hidup kita Bu kalau nggak ada gravitasi bumi. Ya Allah, mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang dimaksud dengan kita tuh bermuhasabah di akhir tahun. Untuk apa? Tujuannya tadi, ayat tadi yang membuat Rasulullah menangis, ada kebesaran Allah yang harus selalu kita hadirkan, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Intinya apa? Membuat kita tuh menjadi makin kagum sama Allah, makin cinta. Akhirnya apa? Makin taat sama Allah. Itu maksudnya. Nah, untuk lebih membuat kita sadar tentang betapa dahsyatnya kebesaran Allah yang membuat bumi kita ini begitu nyaman. Tadi kita lihat sebuah ilustrasi lagi, ya. Kalau seandainya bumi tidak dijaga oleh Allah, ini terjadinya tsunami. Artinya kalau musibah-musibah ini terjadi untuk membuat kita menjadi orang yang mentafakuri kebesaran Allah. Dikasih sedikit aja sama Allah ujian. Artinya nggak sampai bumi ini hancur lebur seluruhnya. Hanya satu titik-titik tertentu. Lihat bayangin betapa mengerikannya terjadi tsunami ini. Ini sekedar teguran Allah nih untuk membuat kita tafakur, membuat kita merenung tentang kebesaran Allah. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan kehidupan. Mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat yang sekarang kita rasakan. Video-video yang beredar ketika tsunami Aceh itu ngeri banget. Jadi Allah tuh mudah aja. Sekarang kita cuma nikmatin tanpa mengaitkan semua kenikmatan yang kita rasakan itu kepada kebesaran Allah. Inilah yang kita maksudkan bagaimana kita mengambil pesan tadi. Pesan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, di balik terjadinya pergantian siang dan malam, malam dan siang, pergantian waktu, termasuk juga pergantian tahun nih yang menurut perhitungan kita nih, akhir tahun ini, ya, dari 2024 2025 detik-detiknya itu, ya, walaupun sebenarnya detik-detiknya itu pergantiannya bukan di jam 12 malam ya kalau menurut penanggalan Islam kan, ya, itu penanggalan Masehi kan. Pergantian kita itu adalah ya dari gelap ke siang, kayak pagi ini nih, dari malam kepada siang. Kan ayatnya kan jelas kan? Ya. Waqtilafil laili wan nahar gitu kan? Malam dan siang. Itu seharusnya setiap pagi itu kita tuh merenung tentang kebesaran Allah. Makanya kita disuruh sholat. Ada sholat subuh gitu kan. Malamnya kita ada sholat tahajud. Paginya nanti ada sholat duha. Siangnya ada sholat zuhur. Itu tuh membuat kita tuh selalu mengaitkan kehidupan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, pergantian malam dan siang ini bukan hanya misinya membuat kita menyadari kebesaran Allah, tapi apa? Untuk membuat kita mengambil pelajaran, atau dengan kata lain kita bermuhasabah dan bersyukur. Kalau tadi kaitannya dengan kebesaran Allahnya, ya kita fokus kepada Allahnya. Nah sekarang ini yang kedua ini adalah fokus ke kitanya. Lalu kalau kita sudah menyadari kebesaran Allah, lantas bagaimana dengan kita? Sebagaimana dalilnya sudah jelas, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukur. Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya. Apa tujuannya? Untuk membuat kita mengambil pelajaran dan untuk membuat kita bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang ulul albab. Tadi kan ayat 190 surah Ali Imran kan liulil albab. Orang yang ulul albab itu adalah orang yang betul-betul menyadari kebesaran Allah. Menyadari kehebatan, kekuasaan, kecanggihan, kecerdasan Allah. Kekuatan Allah yang dahsyat bisa menggerakkan bumi berjuta-juta tahun dengan konsisten. Nggak pernah lebih lambat, nggak pernah lebih cepat. Buminya dibuat perlindungan dengan atmosfer. Buminya dibuat sistem perlindungan dengan medan magnet. Benda-benda langit juga bergerak dengan seimbang. Nggak ada yang ngaco, nggak ada yang nyasar. Nggak ada yang... Ada beberapa yang nabrak, ya beberapa kejadian. Tapi itu untuk membuat bahan kita merenung. Di ayat yang lain disebutkan ulul albab itu adalah orang-orang yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari aspek kitanya, dari sisi kita, pergantian siang dan malam itu membuat kita menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada kehidupan akhirat. Artinya apa? Membuat kita menjadi semakin taat. Artinya apa? Hari demi hari itu harusnya membuat kita tambah taat. Tambah takut sama Allah. Itulah orang yang cerdas. Orang yang berakal adalah orang yang seperti itu. Begitu juga otomatis apa implikasinya? Yaitu orang-orang yang beribadah. Semakin hari bertambah, membuat kita menjadi semakin taat beribadah.
Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang beribadah. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, amin. Rajin sholat subuh, ya 5 waktu. Ibu-ibu juga luar biasa nih. Jarang Bu, saya terus terang Bu. Kalau kajian subuh itu yang datang kebanyakan bapak-bapak. Ibu-ibunya, tapi ibu-ibu luar biasa nih. Ini insya Allah bidadari-bidadari surga semua nih, insya Allah. Oh ya, calon penghuni surga. Kenapa? Punya semangat. Ketaatan. Dan menjaga ketaatannya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ngaji. Nah, salah satu makna dari mengambil pelajaran itu adalah bagaimana kita hari demi hari atau di balik terjadinya pergantian waktu siang dan malam siang ini membuat kita semakin banyak bermuhasabah dan bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perhatikan baik-baik, mengevaluasi diri, memuhasabah diri, perintah untuk bermuhasabah itu diapit oleh 2 perintah bertakwa. Ittaqullah di awal, kemudian ittaqullah lagi. Kata para ulama menunjukkan muhasabah itu adalah sebuah amalan yang sangat tinggi nilainya. Bermuhasabah, merenung, mengingat-ingat perjalanan hidup kita. Itu adalah sebuah ciri ketakwaan yang paling utama. Dan yang ingin kita muhasabah, ya, yang merupakan bagian dari konsekuensi keimanan kita, konsekuensi kita selalu ingat sama Allah. Kan tadi ayat yang pertama kan pesannya adalah bagaimana kita mengingat Allah kan, mengingat kebesaran Allah. Akhirnya membuat kita menjadi bermuhasabah. Kita tahu Allah Maha Besar, jadi kita bermuhasabah. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Faktanya banyak orang yang nggak mau muhasabah. Banyak orang yang lalai dan berpaling, nggak pernah nyadar diri. Padahal muhasabah ini adalah ketika kita berusaha untuk mengevaluasi, mengoreksi. Dan yang perlu kita evaluasi, kita koreksi adalah sejauh mana kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan kita sebagai hambanya. Bapak, Ibu sekalian Allah muliakan, yang kita muhasabah, yang kita sadari adalah di balik terjadinya pergantian siang dan malam, salah satu yang harus menjadi bahan muhasabah kita adalah ternyata pergantian waktu. Detik demi detik yang berganti, menit demi menit yang berganti, hari, jam demi jam yang berganti, hari demi hari yang berganti, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang berganti. Sadar gak kita bahwa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang semakin mendekatkan kita kepada kematian. Kita semua akan berakhir. Kehidupan kita akan selesai. Ini yang gak disadarin. Makanya aneh kalau ada orang ketika terjadi pergantian tahun, malam tahun baru, mereka berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget. Padahal dia kan makin dekat mati. Aneh gak? Bodoh. Justru dipakai malam tahun baru itu untuk apa? Untuk bersujud, untuk menangis muhasabah. Ya Allah, bertambah lagi umurku. Semakin dekat aku dengan kematianku, dengan ajalku. Gitu harus. Itulah orang yang cerdas. Banyak di antara kita yang tidak menyadari, belum bermuhasabah dengan sungguh-sungguh, dan bahkan belum banyak yang mempersiapkan satu malam. Ya, sebagaimana kata sahabat Anas. Ini yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak manusia. Yaitu salah satunya adalah malam pertama di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berumah tangga, ketika awal berumah tangga dulu betul-betul serius nyiapin malam pertamanya, betul? Kamarnya dibikin bagus, didekor, kasurnya dibikin yang bagus, spraynya, parfumnya, bunga, betul gak? Malam pertama di dunia kita siapkan sedemikian rupa, tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh mempersiapkan malam pertamanya di alam kubur? Nggak ada kasur yang empuk di situ. Nggak ada bunga-bunga yang wangi. Nggak ada lampu yang terang, dekorasi. Hanya tempat yang sempit, keras. Tiap hari kita tidur di kasur yang empuk, tapi kita akan ada di sini. Pergantian siang dan malam itu sesungguhnya harus kita isi dengan muhasabah bahwa waktu yang bertambah sesungguhnya adalah sesuatu yang akan makin mendekatkan kita kepada kondisi ini. Mohon maaf Bapak sekalian, ini sekedar buat renungan buat
Kita semua, terutama buat saya pribadi, jangan pernah merasa ya pertambahan waktu, pergantian tahun ini menjadi sesuatu yang baik kalau kita tidak mengisinya dengan merenung. Apa yang disenengin, apa yang membuat gembira, oh tambah waktu, orang kita makin dekat mati kok. Malah berjingkrak-jingkrak, malah berpesta pora, bahkan berbuat maksiat. Kita semua adalah calon penghuni kubur. Jadi ini muhasabah kita mengingat perjalanan hidup kita. Kita harus mampu membayangkan kira-kira nanti malam pertama kita di alam kubur tuh kayak gimana ya. Aduh, tenang apa enggak. Kita tuh jarang mikir ke sini nih, setiap aktivitas kita tuh jarang kita bawa ke sini. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini penting untuk kita saling mengingatkan. Ya. Mari sama-sama kita ingat, berbicara tentang kematian, kita akan bertemu dengan hakikat yang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, di mana semua yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi, jangan sampai kita jalani kehidupan ini tanpa pernah mengkoneksikan kesadaran kita kepada hakikat bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya, dan kesadaran akan berakhirnya kehidupan ini membuat kita berhati-hati jangan sampai tidak menyiapkan bekal yang terbaik. Jangan sampai membuat kita justru mendapatkan yang sebaliknya, mendapatkan poin yang negatif dari kehidupan ini. Bahkan Rasulullah SAW pun dinyatakan oleh Allah, kamu akan mati. Innaka mayyitun. Ya. Rasulullah SAW pun begitu, diingatkan oleh Allah bahwa engkau akan mati, wahai Muhammad. Ya. Yang kedua, kematian ini tidak bisa diketahui datangnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang terjadi besok. Madza taksibu ghoda. Dan kemudian tidak mengetahui di mana dia akan mati. Kapan dia mati. Yang ketiga, kematian selalu mengikuti dan tidak bisa dihindari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mulaqikum. Ngintilin terus itu kematian. Siap kapan? Syukur-syukur kalau kita tiba aja kita lagi kayak begini nih. Lagi ibadah, lagi ngaji. Sering kan kita dengar lihat videonya kan. Lagi ngaji, lagi ceramah. Jangan cuma yang ngaji, yang ceramah aja tuh aja tiba-tiba lagi ceramah. Meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kebayang nggak Bu? Kalau pada saat kematian kita lagi nonton drakor. Tiba-tiba dicabut nyawanya. Gimana Bu? Kira-kira perasaan kita gimana Bu? Astagfirullahaladzim. Kita berlindung kepada. Makanya kita berusaha mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ini juga ayat yang sangat mengerikan. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ini yang sering kamu nggak pikirin. Ini yang sering kamu emang gua pikirin. Pokoknya yang penting enak. Makanya kan gara-gara orang nggak menyadari mati, akhirnya apa? Terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ngejar dunia. Sampai-sampai kemarin ada orang yang udah saya sampaikan juga kemarin ya, kalau nggak salah, mantan pejabat yang ketika digeledah di rumahnya ada uang cash tuh berbagai mata uang asing dan rupiah. Berapa nilainya Bu kemarin? Setelah digeledah itu 920 miliar. Di rumahnya 920 miliar. Di rumahnya. Mungkin bank aja nggak sebanyak itu mungkin ya kalau bank cabang gitu. Itu belum termasuk emasnya, Bu. Emasnya berapa? 51 kilogram emas. Emasnya doang, Bu. Kita jangankan emas, beras aja mungkin nggak sebanyak itu di rumah, Bu. Ada berapa kilo, Bu, di rumah beras, Bu? Ya ini emasnya, coba bayangin. Saking tamaknya itu orang, ya Allah. Dan dengan cara apa? Dengan cara haram. Korupsi, sogok. Wah, gila, luar biasa. Innalillahi. Orang tuh udah lupa. Orang kalau nggak ingat mati akhirnya apa? Terjerumus ke dalam kesenangan-kesenangan dunia. Terjerumus ke dalam judi online, pinjaman online, dan berbagai macam bentuk kematian. Udah lupa. Nggak nyadar bahwa dia itu akan berakhir hidupnya. Dan yang keempat, kematian ini tidak bisa ditunda. Kita nggak bisa nyogok malaikat untuk menunda kematian kita. Ya. La yastakhirun wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan atau tidak bisa diundurkan sedikit. Dan yang kelima,
Kematian ini tidak bisa dihindari. Nggak ada yang bisa sembunyi. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu bersembunyi di benteng, di bunker yang sangat tebal, yang sangat kokoh, kalau kematian sudah menjemput, udah nggak bisa dihindari. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita untuk memperbanyak bertaubat. Ada perkataan seorang ulama yang sangat menyentuh, yang buat saya juga sekarang tuh menjadi spirit banget ya. Beliau mengatakan begini, setiap kali kamu terbangun dari tidur, setiap hari, misalnya kita bangun dini hari, mau tahajud, atau mau bangun subuh nih, seperti hari ini, kamu harus menyadari dua hal katanya. Ada dua hakikat. Kenapa Allah membangunkan kita? Maksudnya adalah kita itu dihidupkan kembali oleh Allah setelah dimatikan. Kenapa? Ayatnya mengatakan jelas. Allahu yatawaffal anfus. Allah itu mematikan setiap manusia ya, ketika tidur. Makanya ketika kita tidur itu kita nggak sadar apa-apa tuh. Kalau ada maling yang masuk, ada perampok, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tuh mati, dimatikan sementara oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita bangun, itu kita tuh dihidupin lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua maksud yang harus kita tangkap. Kenapa Allah menghidupkan kita kembali? Kenapa Allah membangunkan kita kembali? Yang sunnahnya ketika kita bangun tidur, bacaan doanya apa? Alhamdulillahilladzi. Untung nggak ada yang bilang Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona ya. Karena pas lagi tidur, mimpi lagi makan. Nanti dibacanya sesudah kita sarapan. Kayaknya ada tanda-tanda itu ya. Ada tanda-tanda yang sudah ya, muncul gitu. Apa pesan yang pertama kata para ulama? Kata ulama tersebut, pesannya adalah Allah menghidupkan kamu itu hari itu tujuannya, maksudnya adalah untuk kamu banyak bertaubat. Setiap hari itu kita dibangunkan itu misinya adalah untuk bertaubat. Diperpanjang umur kita itu apa? Untuk kita isi di hari ini untuk memperbanyak taubat. Kenapa? Karena Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh tahu dosa-dosa kita yang kita lakukan kemarinnya lagi, itu masih banyak yang belum dihapuskan oleh Allah. Sehingga Allah perpanjang usia kita hari ini. Dibangunkan kita hari ini tuh apa? Untuk diisi dengan banyak taubat. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu memelihara dirinya, menjaga dirinya dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Banyak bertaubat. Tapi yang terjadi apa? Orang bangun tidur di hari itu malah diisi dengan berbuat maksiat lagi, betul? Ini yang tidak pernah disadari. Ini yang harus kita muhasabahi. Setiap terjadinya pergantian malam dan siang, dari malam ke pagi ke siang, itu tujuannya, misi utamanya adalah banyakin taubat. Karena Allah sayang sama kita. Kalau seandainya tidak diperpanjang, kita nanti dosa-dosa yang kemarin belum terhapus. Makanya Allah berikan nikmat berupa perpanjangan usia kita di hari ini. Jadi setiap hari kita tuh, umur kita tuh bertambah. Dikasih kesempatan. Yang kedua, kata sang ulama, setiap kali kamu bangun tidur, kamu harus sadari bahwa kamu itu sedang diperpanjang umurnya hari itu dengan maksud yang kedua. Apa maksud yang kedua? Yaitu kamu diberikan kesempatan hidup di hari itu adalah untuk menambah amal, memperbanyak amal. Karena dengan kasih sayangnya Allah mengetahui amal-amal kamu yang kemarin itu tuh masih banyak yang belum diterima oleh Allah. Masih banyak yang cacat. Hari ini kita harus memperbanyak amal. Dan alhamdulillah kita bangun tidur, kita isi dengan apa? Beribadah, ngaji, silaturahim kayak gini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita begini terus. Amin ya Rabbal. Nah, jadi inilah pelajaran yang dibawa oleh ayat tadi. Ayat yang menjelaskan tentang pergantian waktu. Di mana harus kita isi hari-hari kehidupan kita yang tersisa. Ya. Kita nggak pernah tahu kan Bu, berapa lama lagi kita hidup Bu. Nggak ada yang bisa jamin nyawa kita Bu, betul? Kita nggak pernah tahu siapa yang akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Boleh jadi Bapak Ibu duluan,
Saya menyusul, atau saya setelah Bapak dan Ibu sekalian? Hah? Tahu-tahu saya yang duluan gitu ya. Innalillahi. Ya. Ini nggak soal umurnya lebih tua atau lebih muda, enggak. Betul? Tapi yang paling penting kita jalani 2 misi tadi. Setiap kali kita bangun tidur, sadarilah bahwa kita sedang diperpanjang umur oleh Allah untuk melaksanakan perintah ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, memperbanyak, bersegera, bersemangat dalam bertaubat. Ya. Nah, ayahanda dan ibunda, Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kita prihatin. Padahal orang-orang beriman itu adalah pada hakikatnya adalah orang yang cerdas, tapi mau saja dibodohi. Jadi nggak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Jati dirinya seorang beriman itu adalah orang yang cerdas. Tapi apa yang terjadi? Banyak kaum muslimin yang bodoh. Nggak paham sejarah dan tradisi tahun baru yang merupakan tradisi jahiliyah, tradisi orang-orang kafir. Nggak paham tentang tadi tuh tuntunan Islam seperti yang kita bahas sekarang, yang kita kaji. Akhirnya ikut-ikutan tasyabuh. Mereka berpesta pora, membuang-buang uang, membuang-buang waktu, begadang, joget-joget, nyanyi-nyanyi, menjadi orang-orang yang akhirnya mengikuti langkah-langkah setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sudah jam 6 lewat. Nggak kerasa ya. Kalau kita dikasih nikmat itu nggak kerasa nih. Gimana nih? Kita lanjut apa? Lanjut. Sampai jam 8 cukup. Sedikit lagi ya, biar tuntas nih, Bu. Ya. Jadi tadi pesan di balik terjadinya pergantian tahun itu adalah pertama untuk membuat kita semakin menyadari kebesaran Allah. Yang kedua untuk membuat kita mengambil pelajaran, yaitu bermuhasabah. Yang ketiga, berdasarkan ayat yang sama di surah Al-Furqan ini. Liman aroda ayyadzakaro. Yang ketiga apa? Wa au aroda syukuro, untuk memperbanyak bersyukur. Jadi dengan terjadinya pergantian malam dan siang ini membuat kita semakin nambah syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa malastum lahu biraziqin. Semua yang ada dalam kehidupan ini yang menjadi keperluan kita udah disiapin semua. Kebesaran Allah dan kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya, kita butuh oksigen udah disiapin sama Allah. Kita butuh air disiapin juga oleh Allah. Kita butuh tumbuh-tumbuhan disiapin, Bu. Ya, ibu-ibu kalau ke tukang sayur ada bisa banyak berapa macam sayuran, Bu tuh. Itu jangan cuma sekedar ngelihat, fokusnya pikiran kita nih harus saya tawar ini. Harusnya fokusnya ingat Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah. Ingat tuh ya Allah, Masya Allah, sayuran seger-seger Allah ciptakan. Gimana bisa jadi kayak begini? Gizinya, ya, kelezatannya. Allah juga ciptakan, coba kebayang nggak Bu, kalau diciptakan sayur-sayuran nggak diciptakan garamnya, nggak diciptakan bumbu-bumbunya, nggak diciptakan lauknya. Semua keperluan sudah disiapkan. Ya. Bahkan manusia butuh transportasi kan? Disiapkan apa, Bu? Disiapkan sesuatu yang membuat transportasi itu bisa berjalan. Ada, Allah ciptakan besi, ya kan? Allah ciptakan plastik buat kendaraan. Allah ciptakan apa lagi, Bu? Salah satu nikmat yang tidak pernah kita sadari. Nih, terutama buat bapak-bapak yang setiap hari naik motor, naik mobil. Kalau Allah tidak ciptakan satu pohon di muka bumi, maka tidak akan ada sistem transportasi seperti sekarang. Pohon apa, Bu? Kita tuh nggak bisa pergi kemana-mana. Saya nggak bisa kesini dengan cepat kalau nggak Allah ciptakan satu pohon. Pohon apa? Hah? Pohon karet. Betul nggak? Nggak kebayang, Bu. Kalau mobil dan motor kita itu rodanya terbuat dari gelondongan kayu. Kayak zaman apa dulu film kartun itu? Flintstone. Ya Allah, itu pohon karet, Bu. Ya Allah, di pohon karet. Yang karetnya itu kan baunya luar biasa. Getah karetnya itu. Tapi itu yang membuat itu tuh kita bisa, bukan cuma buat sebagai roda kan, karet itu kan fungsinya kan buat dalam-dalaman mesin juga kan banyak pakai sil-sil karet itu kan. Ya Allah. Ya. Ibu-ibu jadi kalau mulai sekarang itu lagi mau ngikat rambut pakai karet gitu, Bu, itu ingat kalau ini ada pohon karet yang Allah ciptakan. Sebegitunya, Bu. Allah ciptakan apa? Bensinnya Allah ciptakan. Sekarang ketika sumber energi dari minyak bumi sudah mulai berkurang, Allah ciptakan apa?
matahari, energi solar, energi listrik, ya kan? Ya Allah tuh sayang banget. Jadi malu banget kalau kita tuh nggak nambah syukur. Begitu melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan setiap saat, setiap waktu, nggak pernah putus. Tapi kita nggak bersyukur kepada Allah. Artian kita menjadi semakin taat kepada Allah. Itu benar-benar keterlaluan. Nah, orang-orang beriman yang disebut dengan ulul albab itu adalah orang-orang yang memahami hakikat ini. Ya. Jadi setiap hari kita harus menyadari semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Makanya Allah mengingatkan, menegur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kita tuh sering mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu harus kita pahami bukan cuma sekedar klaim. Jangan sampai syukur itu cuma pengakuan kita doang, tapi harus kita pahami apa artinya bersyukur itu. Secara umum, bersyukur itu adalah ketika kita betul-betul mampu untuk apa? Menyadari semua yang diberikan oleh Allah adalah bentuk kasih sayang. Ya. Menyadari semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang disebut dengan bersyukur. Sadar bahwa semua kebaikan itu dari Allah. Itu Allah yang ngasih, Allah yang nyiptain. Kalau Allah nggak ngasih, kita nggak akan bisa nikmatin ini semua. Bersyukur juga artinya adalah berpikiran positif, berperasaan positif, bertindak positif. Otomatis implikasinya. Karena kita menyadari kebesaran dan kasih sayang Allah, akhirnya kita tidak akan melakukan hal yang negatif. Baik pikiran, perasaan, maupun tindakan. Berpikiran positif artinya jangan sampai ngeluh, ya merasa kurang, melihat hal-hal yang buruk. Perasaan kita juga harus perasaan yang positif. Ya, bagaimana kita berusaha untuk ya bahagia, jangan resah. Ya. Dan tindakan kita adalah tindakan yang positif. Bagaimana kita selalu berbuat baik, itu orang bersyukur. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, bagaimanapun kondisinya, pasti ada kebaikan Allah. Meskipun sekarang kita sedang diuji misalnya dengan sakit yang berat, mungkin diuji dengan ekonomi, diuji apalagi Bu, dengan keluarga, mungkin dengan pasangan, dengan anak, tetap pasti ada kebaikan Allah di situ. Jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita tidak melihat kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita kalau udah dapat ujian tuh kita fokus ke ujian itu aja. Kita akhirnya jadi lupa kasih sayang Allah. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah tanda keberuntungan. Bahkan ketika kita dikasih musibah pun itu ada keberuntungan. Apa untungnya Bu musibah? Membuat dosa kita jadi dihapuskan oleh Allah. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan sungguh-sungguh. Ya. Fadhkuruni adzkurukum. Washkuru li wala takfurun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang lain yang menyuruh kita untuk bersyukur. Anishkurli. Sayangnya banyak di antara kita yang belum sungguh-sungguh untuk bersyukur. Apa buktinya? Tidak merasakan nilai dari kenikmatan. Yang kita rasakan adalah kurangnya. Kita masih dikasih nikmat, tempat tinggal, tapi kita fokus kepada, aduh, ini masih ngontrak, kapan punya rumah sendiri, gitu kan? Yang dilihat yang nggak enaknya, yang dilihat yang keinginannya. Padahal Allah masih kasih tempat tinggal dengan mudah. Bayangin Bu, kalau ibu-ibu tinggal di Gaza, ya, rumahnya ya Allah, apalagi sekarang udah musim dingin nih, saya prihatin ya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang menjalankan keimanan dengan mengingat saudara kita, berukhuwah. Di musim dingin mereka tuh akan terkena ujian suhu yang dingin luar biasa, nggak punya rumah yang permanen, bolong-bolong, hancur, nggak ada karpet yang tebal, nggak ada pemanas, ya, baju juga udah luar biasa, nggak punya orang tua, nggak ada listrik, nggak ada obat-obatan, nggak ada makanan, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita mau menyisihkan rezeki kita untuk mereka ya. Itu yang bentuk bersyukur kita yang sesungguhnya ketika kita mengingat hari ini tuh luar biasa banget, Bu. Kita bisa ngaji dengan tenang, ini kan nikmat. Mereka belum tentu bisa ngaji ngumpul kayak gini, Bu. Ngumpul sedikit langsung ada radar, ada drone. Ngasih bom. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka masing-masing punya kelebihan. Kemudian tidak menyadari sumber kenikmatannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Kita belum bersyukur ketika belum mengembalikan eksistensi kenikmatan kepada pemberinya. Ini hanya dari Allah. Dan otomatis karena dari Allah, kita tidak menggunakan kenikmatan itu kecuali
sesuai dengan keinginan Allah. Allah ingin kita gunakan mata ini untuk apa? Ya. Kira-kira Allah senangnya kita gunakan mata ini untuk ngeliatin lembaran-lembaran Al-Quran apa menghatamkan Quran apa menghatamkan drakor, Bu? Allah senangnya mana, Bu? Hah? Gunakan nikmat itu. Telinga kita ini lebih senang digunakan untuk mendengarkan nasihat, kajian, ilmu Al-Quran, apa dipakai dengerin musik? Ayo. Kalau kita masih menggunakan sesuatu yang belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, disenangi oleh, berarti kita belum bersyukur. Dan akhirnya apa? Kita akan menjadi semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi, ternyata nggak bisa diputar ya. Mungkin udah rezekinya kita berupa sarapan pagi. Bukan rezekinya ini. Nanti bisa dilihat aja filmnya tentang Ali Banat. Seorang yang diuji oleh Allah dengan sakit kanker. Stadium 4 langsung. Karena dia nggak melihat tanda-tanda tuh. Nggak melihat tanda-tanda sakit kanker. Dia jalanin aja aktivitas. Tahu-tahu divonis kanker stadium 4. Padahal dia adalah seorang pengusaha besar, sukses. Ya, hartanya berlimpah. Ferrari, berlian, segala macam tuh. Harga topinya aja tuh bisa 5 juta. Harga sendalnya itu $700. Sepatunya, ya segala macam, kacamatanya. Akhirnya ketika dikasih sakit kanker, dia tobat. Namanya Ali Banat. Dan kemudian dia tinggalkan dunianya. Ya, dia jual hartanya semua, kesuksesannya untuk disumbangkan ke Afrika. Ke negara muslim yang miskin. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan apa yang dia bilang? Sakit kanker itu adalah justru anugerah buat dia. Hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Dia bersyukur dengan dikasih sakit kanker. Kalau dia nggak dikasih sakit kanker, dia akan lupa diri. Dia akan lupa akhirat. Ya, dia nggak menyiapkan bekal buat akhirat. Tapi dengan dia dikasih sakit kanker, dia bawa hartanya semua ke akhirat. Dengan cara disedekahkan. Ya, kira-kira begitu juga yang harus juga kita lakukan. Bagaimana kita bersyukur dengan cara apa? Mempersiapkan bekal akhirat kita, kepulangan kita ke akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan mereguk kelezatan apa? Sarapan, kelezatan pahala. Ya, pahala dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah syuruk. Ya, yang insya Allah pahalanya adalah pahala haji dan umroh. Ya, setelah itu baru kita nikmati rezeki Allah sarapan pagi. Demikian saya akhiri. Alhaqumi rabbikum fala takunanna mumtarin fasal khairat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.